Di tengah klaim pembangunan dan laporan serapan anggaran yang selalu terdengar optimistis, kenyataan di banyak ruas jalan di Provinsi Lampung justru berkata lain. Lubang menganga, aspal terkelupas, retakan panjang seperti luka yang tak pernah diobati. Setiap hari, rakyat melintasi jalan yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi. Namun, kini lebih menyerupai medan ujian keselamatan. Ini adalah suara kegagalan. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang angka di atas kertas. Kita berbicara tentang nyawa, tentang keadilan anggaran, tentang apakah kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya berputar pada kepentingan segelintir orang. Jalan rusak bukan cerita baru. Keluhan muncul hampir setiap musim hujan. Tambal sulam dilakukan. Beberapa bulan kemudian rusak kembali. Siklus ini berulang. Tahun demi tahun masyarakat bertanya, mengapa perbaikan tidak bertahan lama? Apakah kualitas pekerjaan benar-benar diawasi? Apakah spesifikasi teknis dijalankan sesuai standar? Jalan adalah infrastruktur dasar. Tanpa jalan yang layak, distribusi tersendat. Ongkos logistik meningkat. Harga kebutuhan naik. Petani dan pelaku usaha kecil menanggung beban. Mampir dengan Bapak siapa, Pir? Bapak Yusuf dari Menggala. Kondisi jalan tersebut gimana, Pir? Oh, tanya lagi, guys. Inilah kondisi jalan tersebut yang ada di desa. Ini bukan sekedar persoalan aspal. Ini soal ekonomi rakyat. Setiap tahun, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur. Namun publik jarang melihat rincian menyeluruh. Berapa nilai proyek? Siapakah pelaksana? Bagaimana pengawasan dilakukan? Apa hasil evaluasinya? Tenang, tiap pagi mereka berangkat bukan cuma belajar pelajaran, tapi juga belajar bertahan hidup dan berpetualang. Kalau hujan turun, sensasinya makin lengkap. Transparansi bukan pilihan. Transparansi adalah kewajiban. Karena uang yang digunakan adalah uang rakyat. Editorial ini tegas. Jika proyek jalan terus rusak dalam waktu singkat, maka ada yang salah. Salah dalam perencanaan, salah dalam pengawasan, atau salah dalam komitmen. Pemerintah tidak bisa terus berlindung di balik alasan teknis. Karena bagi rakyat, setiap lubang adalah resiko kecelakaan. Setiap keterlambatan perbaikan adalah bentuk pengabaian. Disinilah pertanyaan paling sensitif muncul. Apakah pengelolaan anggaran benar-benar untuk kesejahteraan rakyat? Atau ada praktik yang lebih mengutamakan kedekatan dibanding kualitas? Publik berhak curiga ketika proyek cepat rusak, perbaikan berulang di titik yang sama, tidak ada sanksi terbuka,
bagi pelaksana yang lalai. Jika pengawasan lemah, maka proyek akan lemah. Jika komitmen lemah, maka hasilnya pun lemah. Dan yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Jalan rusak bukan hanya merusak kendaraan, ia merusak ritme hidup masyarakat. Anak sekolah terlambat, ambulans melambat, petani merugi, usaha kecil menurun omsetnya. Provinsi Lampung memiliki potensi besar, pertanian, perdagangan, pariwisata. Namun, potensi tidak akan maksimal jika akses dasarnya rapuh. Pembangunan infrastruktur adalah pondasi kesejahteraan. Jika pondasi retak, bagaimana bangunan ekonomi bisa kokoh? Editorial ini bukan sekedar kritik, ini adalah tuntutan akuntabilitas. Kami menyerukan audit menyeluruh proyek jalan yang berulang kali rusak. Publikasi terbuka, rincian anggaran dan kontraktor pelaksana. Pengawasan independen berbasis transparansi publik. Sanksi tegas bagi pihak yang lalai atau tidak profesional. Kesejahteraan rakyat tidak boleh kalah oleh kepentingan kolega. Jabatan publik bukan ruang distribusi keuntungan. Ini adalah amanah. Hari ini pertanyaannya tinggal satu. Apakah kebijakan benar-benar untuk rakyat atau hanya untuk lingkaran tertentu? Pilihan ada di tangan para pemegang amanah dan rakyat sedang menunggu jawabannya. Saya Dandi Sucipto, salam jurnalis, salam IJTI.